menetapkan Kasatpol PP Makassar bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Polisi mengatakan kasus ini sudah direncanakan sejak tahun 2020. Salah satu pelaku dan dalang dari pembunuhan ini adalah Kasatpol PP Makassar, Muhammad Iqbal Asnan. Iqbal terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Sementara 4 pelaku lain berperan sebagai eksekutor. Kapolres Makassar mengatakan pembunuhan ini telah direncanakan sejak 2 tahun lalu namun baru terlaksana tahun ini. Yang sangat menarik bagi kita adalah motif daripada peristiwa ini. Ya, saya ulangi, yang paling menarik adalah motif dari peristiwa ini. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Polisi pun menyita beberapa barang bukti seperti kendaraan pelaku hingga senjata api yang digunakan untuk membunuh korban. Ada juga uang tunai yang merupakan uang milik pelaku yang diberikan kepada eksekutor pembunuhan ini. Wali Kota Makassar mencopot Kasatpol PP Kota Makassar Iqbal Asnan setelah terlibat dalam kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan. Tak hanya Iqbal Asnan, 3 orang yang terlibat dalam kasus yang diduga adalah honorer Pemkot Makassar juga akan dipecat. Sebentar saya tanda tangani pemberhentian sementara dan mengangkat saudara Yasir sebagai PLT Satpol PP. Kontrak saya berhentikan langsung. Yang Satpol PP itu pemberhentian sementara dan pemberhentian dari jabatan. Berarti sudah diberhentikan yang 3 ini dikarenakan statusnya. Iya, ini sih saya tanda tangan. Saya sini tanda tangan. Untuk mengetahui lebih lengkap kasus penembakan petugas Dishub Makassar, saat ini kami sudah bersama dengan Kapolres Tabes Makassar, Kombes Budi Haryanto. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Friska. Selamat sore. Jadi bicara soal kasus ini yang jadi sorotan sekarang adalah otak pembunuhannya dan juga motifnya. Kalau polisi awal mengetahui akhirnya Kasatpol PP inilah otak pembunuhannya seperti apa? Baik, berawal dari peristiwa penembakan ya. Berawal dari peristiwa penembakan, anggota kami melakukan proses penyelidikan. Tentunya dari proses penyelidikan itu kita menemukan beberapa alat bukti sehingga kita bisa mengkonstruksikan pidananya dan mengkonstruksikan jalan ceritanya. Ternyata motif daripada pembunuhan dengan cara menembak itu didasari oleh cinta segitiga antara pelaku dan korban. Nah, tentunya si pelaku ini merasa cemburu karena apa yang dicintai, dicintai juga oleh si korban. Oh, Pak Kapolres, tadi motifnya adalah cinta segitiga. Artinya memang pelaku dengan korban ini saling kenal, begitu? Betul, korban dengan pelaku saling kenal. Nah, apa yang membuat kalau dari keterangan pelaku hingga saat ini, Pak Kapolres, apa yang membuat rasa cemburu ini akibat cinta segitiga bisa membuat tersangka gelap mata sampai nekat bahkan merencanakan pembunuhan? Hasil pemeriksaan kami disampaikan bahwa korban ini bisa menjadi petugas Dishub itu karena si tersangka. Oh. Nah, karena dibantu tersangka, nah di perjalanan waktu apa yang dicintai oleh si tersangka ini juga dicintai juga sama si korban. Nah, dari peristiwa tersebut, si tersangka sudah beberapa kali mengingatkan, bahkan mengancam untuk berhenti mencintai apa yang dicintai oleh tersangka. Nah, namun rupanya si korban ini tidak mendengar dan tidak memperdulikan, sehingga muncul ide untuk menghabisi nyawa daripada si korban. Oke, ide ini bahkan sudah 2 tahun lalu ya Pak Kapolres?
Betul, rencana pembunuhan ini sudah direncanakan 2 tahun yang lalu. Itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah kita ambil keterangannya. Dan eksekutor ini juga apakah dikenal oleh tersangka ini? Jadi si otak pelaku ini mempunyai 2 orang kepercayaan. 2 orang kepercayaan inilah yang ditugaskan untuk mencari siapa yang bisa melakukan atau menghabisi nyawa korban. Nah, mereka ini yang merupakan eksekutor, apakah betul merupakan masih pegawai honorer juga di pemerintah Kota Makassar? Dan kenapa mereka bisa sampai dapat senjata? Dari keterangan para saksi dan tersangka, senjata itu dibeli dengan cara online. Dan setelah kita telusuri, ternyata penjual dari dagangan online tersebut itu ada jaringan ke teroris. Oh, yang menjualnya adalah jaringan teroris kepada eksekutor ini? Sementara hasil keterangan yang kami dapat seperti itu. Ada berapa orang eksekutor jadi totalnya? Kami ingin mengonfirmasi kembali dan sampai mereka bisa terhubung ke jaringan teroris, ini apa kaitannya? Kenapa bisa langsung terhubung dan mendapatkan itu secara online dan tadi terhubung dan mendapatkan senjata? Baik, dalam perkara ini kita sudah menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama adalah otak pelaku. Yang kedua perantara atau yang bertugas mencari eksekutor. Yang ketiga adalah pemilik senjata. Dan yang keempat adalah eksekutor. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah orang yang bekerja sama dengan pelaku kedua. Adapun kenapa bisa mendapatkan senjata, yang bersangkutan ini melakukan pencarian melalui media online. Nah, sekarang dari polisi soal kepemilikan senjata, soal dari mana mendapatkannya, termasuk jaringan teroris yang tadi memberikan senjatanya atau menjual senjatanya, apakah terus ditelusuri juga, Pak? Kami akan menelusuri terus tentang penjual senjata ini. Oke. Jadi dari motif pribadi berkembang luas begitu ya Pak kasus ini, kasus pembunuhan berencana ini. Nah, Iya, kira-kira begitu. ya bicara soal kasus ini juga, kalau bicara soal kasus pembunuhan berencana kan biasanya apalagi ada jeda 2 tahun, adakah kalau dari keterangan tersangka ini mengurungkan niatnya atau justru dari awal sampai sekarang tersangka sudah bulat niatnya untuk membunuh korban? Ini hal yang cukup menarik, Mbak, bahwa sampai sekarang otak pelaku ini tidak mau mengakui perbuatannya. Oh, Namun polisi bekerja bukan karena pengakuan seorang tersangka. Nah, tapi kita yakini dari keterangan saksi dan tersangka lainnya serta alat bukti yang lain, kita meyakini bahwa otak pelaku adalah mantan Kasatpol PP. oke. Jadi tersangka masih tidak mengakui, tapi pasal yang disangkakannya pembunuhan berencana 5 orang ini terakhir, Pak. Betul, betul, Bu. Baik. Terima kasih Pak Kapolres, Kapolres Tabes Makassar, Kombes Budi Haryanto telah berbagi informasi di Kompas Petang.